Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, semua orang terdiam. Bagaimanapun, 8 orang yang akan menghancurkan diri mereka sendiri akan memiliki status dan status tinggi sebagai leluhur agung dari 8 pembuluh darah. Tantai Xuanzong memandangnya dengan dingin, dan 8 leluhur besar dengan ekspresi pucat tidak diragukan lagi berkata, ayo mulai. Wei Ye, leluhur agung dari 5 jiwa, menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena bawahan telah kalah, tentu saja mereka tidak akan melanggar kontrak. Sekte Master Ben tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Tan Yun, yang masih belum sembuh, memiliki ekspresi pucat dengan ekspresi dingin. Master Sekte Ben, tidak ada waktu untuk disia-siakan bersamamu. Ayo lakukan. Bajingan kecil, aku juga bersumpah demi Wei, balas dendam hari ini, penghinaan hari ini, aku akan memberimu 2 kali lipat di masa depan. Wei Ye berteriak dalam hatinya, bahu kanannya, klik. Dengan semprotan darah, seluruh lengan kanan terbang menjauh dari tubuh. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan spiritual menyelimuti lengan kanannya. Segera, lengan kanan yang jatuh itu meledak dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Master Sekte, bawahannya terluka, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu, dan kembali untuk menyembuhkan lukanya. Wei Ye menghadap Tantai Xuanzong dan berkata dengan hormat, dan ingin pergi. Berhenti. Tantai Xuanzong berkata dengan dingin, apakah Master Sekte membiarkanmu pergi? Tetaplah dan saksikan upacara kenaikan Tuan Muda Sekte. Bawahan patuh. Wei Ye membungkuk, menahan dorongan untuk menyerang Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kemudian, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, mengambil langkah di udara dan mematahkan lengannya. Jin Xianghai meraung dalam hatinya, anak Tan Yun, jika kamu menyinggung klan emasku, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Leluhur besar Zhong Libo, yang berada di antara para murid, dengan hormat dan kejam menyebarkan suara, Nona, tidak ada gunanya menjadi budak tua. Tidak hanya dia tidak menyingkirkan Tan Yun, dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Tapi tolong jangan khawatir, Nona, bahkan jika Tan Yun naik tahta hari ini, bawahannya di Jepang pasti akan mengambil peringkat teratas. Ketika Zhong Liuxin mendengar kata-kata itu, dia melirik Tan Yun dengan matanya yang indah dan menemukan bahwa Tan Yun sedang tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tersenyum ringan pada Tan Yun, dan mengirimkan ke Zhong Libo, wanita ini memiliki pendapatnya sendiri tentang membunuh Tan Yun. Mulai sekarang, tanpa perintah wanita ini, Anda tidak ingin memindahkannya, mengerti? Budak tua itu mengerti. Zhong Libo dengan enggan mematahkan lengannya setelah dengan hormat mentransmisikan. Pada saat ini, Tetua Agung Fumai, Tuoba Qingtian, mengubah fitur wajahnya dan menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh tuanya yang kekar sering bergetar karena terhina. Dia adalah Jenderal Shen Wu yang terkenal dari dinasti suci Tuoba, atau leluhur besar Fumai, bagaimana dia bisa tidak berguna seperti hari ini. Dan apa yang terasa lebih tidak berguna dan menyedihkan daripada dia adalah Situ Wuhen, leluhur agung dari jiwa binatang. Anda tahu dia adalah penguasa istana tua dari istana abadi. Di masa lalu, itu sama dengan Tante Yu. Namun, dia memikirkan cicitnya, Situ Hao, yang dibunuh oleh Tan Yun, karena ini saja, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya, Sugeyu. Tapi sekarang dia ingin meninggalkan dirinya lagi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kemarahan di hatinya. Tapi perjanjian perjudian adalah sumpah, Anda harus mengeksekusinya sendiri. Kematian cicit, balas dendam dari lengan yang patah, aku akan membiarkan seluruh Huangfu Shengzong dikuburkan. Setelah Situ Wuhen mengambil keputusan, dia menghancurkan lengan kanannya. Selanjutnya, Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, Cao Yue, leluhur agung jiwa kuno, dan Dongfang Daoyuan, leluhur agung jiwa suci, menghancurkan tangan kanan mereka satu demi satu. Pada saat ini, ada lebih dari 150 leluhur di 8 pembuluh darah sebelumnya, dan leluhur alam dewa yang menghadapi Tantai Xuanzong dengan 8 leluhur. Sebuah firasat tidak menyenangkan secara spontan muncul dari hati para leluhur. Mereka menduga bahwa dengan kepribadian Tan Yun, setelah naik sebagai penguasa, mereka akan membalas dendam. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melirik semua orang, dengan ekspresi serius, sekarang ikuti raja ini dan kembali ke gunung kuno Huangfu untuk upacara kenaikan Tan Yun. Setelah itu,
Lebih dari 100 perahu roh membawa semua orang dan terbang menjauh dari dunia monster. Malam adalah malam, cahaya bulan seperti perak yang tumpah di perahu roh di langit yang terbang. Tan Yun tidak beristirahat, Mumeng membantunya dan datang ke dek kapal roh. Di belakang mereka, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying mengikuti. Zhong Wuxiao menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam beberapa saat, penghalang kedap suara diatur, menutupi beberapa orang. Tan Yun kemudian memberitahu para wanita tentang penaklukan iblis. Ketika mereka mengetahui bahwa iblis milik naga iblis 9 cakar, mereka sangat bersemangat. Ketika beberapa wanita mendengar bahwa Moer mengetahui bahwa orang tua mereka, yang belum pernah bertemu, meninggal di zaman kuno untuk melindungi daratan hukuman surgawi, Mu Mengli, Zhong Wuxiao, dan kedua putrinya menangis. Karena, orang tua yang belum pernah bertemu, hanya 7 kata, sangat menyentuh kedua gadis itu, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk hati kedua gadis itu. Karena, tidak pernah bertemu, mengingatkan Zhong Wuxiao pada orang tua kandungnya yang meninggalkannya di pegunungan dan hutan. Orang tua, mengingatkannya pada mendiang ayah angkat dan ibu angkat. Kata, orang tua, mengingatkan Mumeng tentang adegan pertumpahan darah dinasti Tang dari dinasti suci Mu Feng di bawah kepemimpinan Tang Yongsheng lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah melupakan kematian tragis ayahnya. Dia merindukan ibunya, yang hidup dan matinya masih belum diketahui. Mumeng menatap bekas kampung halamannya dan arah Tang Zun Sengchao. Di bawah sinar bulan, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh dan kesedihan yang tidak disembunyikan. Tan Yun berbalik ke samping, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Mumeng, dan berbisik, "Meng Mo, jangan menangis. Saya tahu bahwa Anda belum menyebutkan kata pembalasan berdarah selama bertahun-tahun, dan Anda sedih. Jangan khawatir, sudah hampir waktunya, dan hari balas dendam Anda tidak lama lagi. Setelah aku benar-benar memerintah Huang Fusengzong, aku akan menemanimu memasuki dinasti suci Tang Zun dan mengambil kembali semua yang hilang darimu. Kalau begitu kita akan mencari ibu dan ratumu lagi." Mumeng mengangguk berat, benih kebencian telah berkecambah di hatinya. Hanya dengan darah seluruh klan dinasti suci Tang Zun kita dapat memperingati arwah dinasti suci Mu Feng yang hilang. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata Zhong Wuxiao, dengan lembut memeluknya dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, "Gadis, aku berjanji, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu Tuhan untuk menghukum daratan dan menemukanmu. Tidak peduli di mana orang tuamu berada, kita harus menemukan mereka dan setidaknya mencari tahu masalah membuangmu." Mendengar ini, Zhong Wuxiao tidak berbicara, dia membenamkan kepalanya di lengan Tan Yun, menangis sedih. Di tengah malam, Tan Yunang menatap langit berbintang yang luas, matanya yang berbintang mengungkapkan kebenciannya yang mengerikan, dan dia mengucapkan setiap kata, "Aku akan mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kamu membunuh istriku dan membantai bawahanku, dan rasa sakit yang aku derita akan dibayar 10 kali 100 kali. Alam dewa kekacauan, alam dewa asal, semua makhluk, aku akan membiarkan kalian semua mati. Ini adalah janjiku pada diriku sendiri, Tan Yun." Matahari terbit, dan kecemerlangan emas bersinar di bumi. Lebih dari 100 perahu roh, membawa lebih dari 7 juta orang, melintasi lautan awan, dan mendarat di lapangan Tiangong dengan radius 100 mil. Penatua dari penegakan hukum gerbang suci memimpin dalam menelusuri perahu roh, melompat ke udara, dan berkata dengan keras, "Pergi ke perahu roh dalam antrean." Setelah beberapa saat, upacara akbar penobatan Sultan secara resmi dimulai. Pada saat berikutnya, leluhur masing-masing Vena memimpin para pemimpin senior dan murid dari setiap Vena untuk terbang menuruni perahu roh dan tersebar di alun-alun Tiangong yang besar. Melihat ke bawah dari langit, tetapi melihat alun-alun yang gelap di alun-alun, pemandangannya sangat spektakuler. Yuan Fengjun terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin semesta, dan karpet merah tersebar di 9.999 anak tangga menuju istana. Pada saat ini, Dan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, berhenti di bawah tangga. Di belakang ayah dan anak adalah nenek moyang dari berbagai pembuluh darah. Di belakang leluhur adalah kepala, penatua, dan diaken dari 10 nadi gerbang suci. Kemudian, kepala berbagai pembuluh darah dari pintu abadi. Akhirnya, itu adalah murid dalam dan luar. Tapi Tan Yun berdiri dengan tenang di depan Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong.
Wow, Jun Yuanfeng naik ke langit dari alun-alun, menembak ke langit, berdiri ribuan kaki di langit, ekspresinya serius, dan suaranya melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah Huang Fu Seng Songku, upacara paling agung setiap 3.000 tahun. Karena, setiap 3.000 tahun, Kaisar Huang Fu Seng Song saya akan melahirkan penguasa baru, dan ini masih terjadi sampai sekarang. Penatua Penegak Hukum mengumumkan, upacara kenaikan Tan Yun secara resmi dimulai. Setelah jeda, Tuan Yuanfeng berteriak dengan suara serak, dari murid luar, hingga leluhur dari berbagai pembuluh darah, dan bahkan master sekte sebelumnya, satu kelompok akan berlutut. Pada saat ini, Tan Taiyu bersemangat, menekuk punggungnya, menekuk lututnya, berlutut di belakang Tan Yun, dan suara tua itu terdengar, penguasa ke-15 Huang Fu Seng Song, Tan Taiyu, sambut penguasa ke-17 di atas tahta. Tan Tai Xuanzong menatap punggung Tan Yun, matanya samar-samar terlihat, air mata berkedip-kedip, dia tertawa dan berlutut, dan mengeluarkan tangisan yang menginspirasi, melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Tuan berdaulat ke-16 Huang Fu Seng Song Tan Tai Xuanzong, selamat datang penguasa ke-17 tahta. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar di langit, Tuan Sekte Tan Yun, pergi ke surga. Embusan angin menerbangkan rambut Tan Yun, menyebabkan jubahnya berburu dan berburu. Dia tampak tegas, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai dengan tenang menaiki tangga menuju istana surgawi. Dia berjalan sangat mantap, sama seperti dia, dari memasuki murid luar sampai sekarang, menghadapi pembunuhan tanpa akhir, dia telah bekerja di setiap langkah. Dia berjalan sangat lambat, dia ingin semua orang yang mempertanyakan, mempermalukan, menghina, atau ingin bunuh diri, berlutut, menatap diri mereka sendiri, dan naik ke posisi penguasa yang mereka inginkan tetapi tidak bisa. Bawahan menghormati Tuan. Ketika Tan Yun sedang berjalan, nenek moyang dari semua pembuluh darah mulai sujud. Bawahan menghormati Tuan. Kemudian, nenek moyang dari semua pembuluh darah membungkuk. Tidak sampai tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah berlutut untuk menyembah lebih dari 7 juta murid berkata serempak. Aliran suara menyapu awan dan menyapu awan. Murid itu melihat tuannya. Murid itu melihat tuannya. Petik 2 titik 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 petik 2. 9.999 blok, Tan Yun berjalan selama setengah jam. Dalam setengah jam ini, suara banyak murid tingkat tinggi dan, melihat raja, tidak pernah berhenti. Untuk saat ini, jangan bicara tentang bagaimana para pemimpin sekte senior memandang Tan Yun naik tahta. Di hati semua murid yang membungkuk, Tan Yun, raja baru, adalah orang yang legendaris. Karena Tan Yun muda, hanya butuh waktu kurang dari 40 tahun untuk memasuki sekte tersebut. Dari murid luar yang rendah hati, dengan keajaiban di sepanjang jalan, dia naik ke posisi master sekte muda 9 tahun yang lalu. Sampai hari ini, ia telah membudidayakan Zhengguo dan berhasil menjadi pegunungan hukuman surgawi, salah satu dari 3 sekte kuno. Pada saat ini, Mu Mengging yang berlutut, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian telah menangis kegirangan. Karena mereka bertiga menemani Tan Yun hampir sepanjang jalan, selangkah demi selangkah, hingga Tan Yun mencapai seperti sekarang ini. Di antara mereka bertiga, Mu Mengxi, dia bahkan meneteskan air mata sambil tersenyum, karena dia merekrut Tan Yun dari kota meteorit yang tidak jelas ke dalam Huang Fu Sage. Setelah Tan Yun naik ke istana surgawi, Raja Yuanfeng membunyikan Ruo Hongsong dan berkata, Tan Yun yang berdaulat, beri penghormatan kepada patriark. Setelah itu, Jun Yuanfeng melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, gerbang istana Tiangong yang tertutup, boom, dibuka ke kedua sisi. Namun, ada patung setinggi 300 kaki berdiri di istana. Patung lelaki tua yang berusia sekitar 80 tahun, dengan tampilan yang baik, dan matanya mengungkapkan lelaki tua yang ambisius itu. Itu adalah Patriark Huang Fu Seng Song, Huang Fu Lingqiao. Tan Yun menghadap patung itu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan keras, Junior Tan Yun, saya telah melihat Grandmaster. Generasi muda meyakinkan Anda bahwa Huang Fu Seng Song yang didirikan oleh Anda akan menyingkirkan status quo yang menurun dan membiarkan kekuatan Huang Fu Seng Song melebihi puncaknya. Hukuman kota yang terkenal. Tidak ada yang berani menyinggung Huang Fu Seng Songku. Setelah mendengar ini, para murid tampak bersemangat dan berkata, penguasa itu perkasa. Berdiri di udara, Jun Yuanfeng, setelah memberi isyarat kepada semua orang untuk diam,
dia berkata dengan keras, sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih sebagai raja dan mengambil alih perintah raja. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong yang berlutut naik ke udara dan terbang di depan Tan Yun. Memegang token coklat dengan kata, Suzerain, di kedua tangan, dia ingin berlutut ke arah Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin menghentikannya, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah aturan untuk penyerahan raja. Kamu harus berlutut. Dengan itu, Tantai Xuanzong berlutut di depan Tan Yun memegang token Master Sekte. Tan Yun mengangguk, dan setelah meraih token, dia merasa berat. Dia tahu bahwa token bukan hanya simbol martabat, lebih dari sebuah tanggung jawab. Setelah menerima token, Tan Yun mendukung Tantai Xuanzong dan berkata, terima kasih atas kultivasi Anda yang berkelanjutan. Tantai Xuanzong tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakanku, Huang Fu Shengzong akan menyerahkannya padamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong menoleh, dan ketika dia terbang ke alun-alun, tidak ada yang memperhatikan kecuali Tan Yun. Tantai Xuanzong meninggalkan air mata. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya yang rumit. Dia punya ambisi, tapi dia ingin mundur. Apakah dia sedih? Tentu saja menyedihkan, karena dia telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersyukur. Yang disyukuri adalah posisi Master Sekte bisa berada di tangan Tan Yun dan calon menantunya. Pada saat ini, Jun Yuanfeng, yang berdiri di udara, tampak serius dan berkata, sekarang semuanya, dengarkan instruksi Tuan. Para murid dan pejabat tingkat tinggi masih berlutut. Tan Yun menatap orang-orang di antara hadirin, menatap Mu Mengqi, dan berkata dengan lembut, instruksinya akan dihindarkan. Tapi Master Sekte ini, saya ingin berterima kasih kepada satu orang di sini. Tepat ketika semua orang menebak Tan Yun dan siapa yang harus berterima kasih, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Mu Meng menangis di tempat. Tetapi melihat Tan Yun Xing dengan tulus berkata, orang yang berterima kasih kepada raja ini adalah tunangan raja, Mu Mengqi. Saat itu dia, Huang Fu Shengzong yang membawaku masuk. Tan Yun berhenti, dan kilatan niat membunuh keluar dari mata bintangnya, dan dia berkata dengan keras dan tegas, pada saat yang sama, Master Sekte ini juga berterima kasih kepada musuh yang telah dibunuh oleh Master Sekte ini sepanjang jalan. Tanpa musuh-musuh ini, Master Sekte ini tidak akan berlatih siang dan malam dalam kesulitan. Juga, Master Sekte ini juga menyarankan beberapa orang yang berkomplot melawan Master Sekte untuk mengendalikan jurang, dan kembali ke pantai. Setelah mendengar ini, semua orang yang bukan murid mata-mata atau orang tingkat tinggi telah mengambil keputusan dan tidak akan lagi membicarakan Tan Yun di belakangnya. Tidak lagi melawan Tan Yun. Mereka telah dengan jelas mengenali situasi saat ini, dan sekarang Tan Yun telah menjadi raja, dan kaisar dari Sekte Kaisar Huangfu. Mereka tahu bahwa dengan temperamen Tan Yun, jika mereka masih tidak menyerah, maka mereka tidak jauh dari kematian. Dan banyak mata-mata menghormati, dan hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tan Yun menatap orang-orang dan berkata tanpa ragu, suzerain ini baru saja naik tahta, dan masih banyak hal yang saya tidak mengerti. Oleh karena itu, raja akan membantu raja ini di masa depan. Perintah mantan raja adalah perintah raja ini. Siapapun yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun, mengerti. Ketika Tan Yun berkata, bunuh tanpa ampun, dia menggigit sangat keras. Pada saat ini, Tan Yun tidak menetapkan kembali serangkaian aturan, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tahu ini belum waktunya. Dia mengambil keputusan, setelah memberantas semua mata-mata sekte, pada saat itu, dia akan menyatukan 10 baris dan mengatur ulang gaya. Bawahan mengerti. Para pemimpin senior Vena tampaknya cukup hormat. Para murid mengerti. Para murid dari semua Vena berteriak serempak. Ya, Tan Yun mengangguk puas, dan segera berkata tanpa ragu, murid bijak Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Kepala Naga Baili, Xiao Qingxuan, Tukau Jun, Tian Xiang, Zuruolin, 9 murid ini, mulai sekarang dia akan melepaskan diri dari garis aslinya dan menjadi murid dari garis meritorius Gerbang Suci. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun dengan penuh semangat. Di sisi lain, manajemen senior Nine Networks tidak mengatakan apa-apa tentang langkah Tan Yun. Bangun! Tan Yun meminta 9 orang untuk berdiri, dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte ini terluka,
jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa, semuanya, silakan pergi. Mendengar itu, 8 leluhur besar yang semuanya kehilangan 8 pembuluh darah di lengan kanan mereka, dan leluhur yang memimpin barisan mereka sendiri, terbang menjauh dari lapangan Tiangong. Setelah itu, tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah mendorong perahu roh, membawa banyak murid, dan terbang dengan kuat. Pada saat ini, tinggal di lapangan Tiangong, selain Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong dan putra-putranya, ada 22 leluhur penegak hukum di alam dewa, dan para penatua penegak hukum di gerbang suci. Ada sederet perbuatan berjasa dari Sekte Suci, Sen Subing, Sen Suzhen, dan semua anggota senior dan murid dari perbuatan berjasa Sage. Ada murid dari Sekte Suci Fumai, seorang pemimpin senior, dan Feng Yun, leluhur Fumai. Sekte Master, apakah penting jika kamu terluka? Feng Yun buru-buru mendatangi Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan kekhawatiran. Feng Lao tidak perlu khawatir. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Feng Lao, raja ini akan mundur untuk jangka waktu tertentu, setelah meninggalkan bea cukai, ada prioritas utama, dan saya akan berbicara dengan Anda. Hahaha, oke. Feng Yun dengan hormat berkata, bawahan sedang menunggu pemanggil dipanggil. Pada saat ini, dalam pikiran Feng Yun, dia percaya bahwa hal terpenting yang dikatakan Tan Yun adalah pernikahan antara Tan Yun dan Feng Qingcheng. Ketika Feng Yun hendak pergi, Tan Yun memanggilnya, dan pasangan itu menganggap Feng Yun sebagai miliknya, dan menasihati, Feng Tua, hari ini penguasa ini akan menghapus 8 leluhur dari 8 meridian. Aku tidak akan melepaskannya. Di masa depan, sekte ini terutama akan mundur dan menyembuhkan luka, dan sekte tersebut akan dikelola sementara oleh Tuan Tua. Saya khawatir 8 leluhur besar akan mempermalukan Tuan Tua. Begitu ini terjadi, saya berharap Tuan Feng dapat membantu Master Sekte Lama. Tan Yun berkata, pemimpin sekte ini adalah satu-satunya orang yang dapat Anda percayai di antara tingkat tinggi dari berbagai lini. Suzerain tua di mulut Tan Yun secara alami adalah Tan Tai Xuanzong yang turun tahta. Jangan khawatir tentang Tuan. Feng Yun membungkuk dan berkata, bawahan akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Tuan Tua mengelola sekte. Oke, aku punya pekerjaan. Tan Yun tersenyum. Bawahan pensiun. Setelah Feng Yun berkata, Tan Yun memandang Feng Qingcheng, dan berkata, ketika Master Sekte ini keluar, aku akan pergi ke Saint Realm untuk menemukanmu. Siapa yang ingin kamu menemukanku? Feng Qingcheng berseru, dan segera naik ke langit dan menghilang ke langit. Tidak heran Master Sekte, Qingcheng sedikit keras kepala. Feng Yun tertawa. Iya, Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Feng Yun naik ke udara dan mengejar Feng Qingcheng. Dan leluhur formasi Yigan, dan pintu suci formasi tingkat tinggi, para murid, juga lepas landas satu demi satu. Tan Yun memandang Feng Yun yang terbang jauh di langit, dengan seringai di sudut mulutnya, rubah tua, kamu bertarung dengan tuannya, kamu masih terlalu lembut. Jika kamu, rubah tua, bersedia membiarkan klan Feng tunduk padaku di masa depan, aku akan memberimu jalan keluar, jika tidak, klan Feng hanya akan punah. Setelah beberapa saat, di lautan awan yang luas, setelah Feng Yun menyusul Feng Qingcheng, dia memasang penghalang kedap suara, dan berkata dengan nada meminta maaf, Qingcheng, ada sesuatu tentang Gao Zhu, aku ingin berbicara dengannya. Anda, Feng Qingcheng yang pintar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, Gao Pao, kamu tidak ingin memberitahuku untuk tidak membunuh Tan Tai Xuanzong, kan? Feng Yun menjelaskan dengan mata muram, Qingcheng, kamu juga telah melihat bahwa Tan Yun dan Su, Qi, dan talisman hampir berada di puncak dari 4 keterampilan benua hukuman surgawi. Dan Tan Tai Xuanzong memperlakukan Tan Yun seolah-olah dia telah keluar. Jika leluhur Gao membunuh Tan Tai Xuanzong, bahkan jika Tan Yun tidak mengetahuinya sekarang, kertas tidak dapat menahan api. Begitu Tan Yun tahu, dia akan menjadi musuh mati kita di masa depan. Dengan cara ini, keluarga Feng kita akan kehilangan Tan Yun selamanya. Dan kamu akan kehilangan suami yang baik. Mendengar ini, Feng Qingcheng mengerang, suami apa? Aku tidak berjanji, aku ingin menikah dengannya. Setelah Feng Qingcheng berkata, detak jantungnya sangat kencang, dia berkata dengan dingin, Gao Pao, itu benar, Tan Yun benar-benar baik, dan kebaikan berada di luar jangkauan pria lain. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang kejam padaku malam itu, aku mungkin menyukainya,
tapi aku tidak akan menyukainya sekarang atau di masa depan. Setelah mendengar ini, Feng Yun menghibur, King Cheng, kami tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak Anda sukai ini. King Cheng, Tantai Xuanzong menamparmu 2 kali di gunung kuno Huangfu 9 tahun lalu. Tentu saja Gao Zhu ingin membunuhnya. Tapi King Cheng, kamu harus tahu bahwa orang yang ingin membunuh Tantai Xuanzong jauh lebih banyak dari kita, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. King Cheng, setidaknya Tan Yun Xuanzong tidak bisa mati sebelum Tan Yun meninggalkan celah. Setelah Tan Yun meninggalkan celah, leluhur Gao memiliki caranya sendiri untuk mati. Puncak Gunung Kuno Huangfu. Para murid dan tetua dari jalur meritorius gerbang suci berhenti di puncak. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kuil Huangfu, Tan Yun duduk. Di belakangnya, berdiri tegak dan anggun, 2 putrimu Meng Yao dan Zhong Wuxiao. Di kursi tengah, Tantai Yu dan Tantai Xuanzong sedang duduk. Di kursi bawah, di sisi kiri dan kanan, ada 22 leluhur penegak hukum di alam dewa, dan saudara perempuan Shen Subing dan Shen Suzhen. Xuan Kong, Tan Yun berkata sambil berpikir. Sekte Master, apa pesananmu? Guan Xuan Kong, leluhur kedua penegak hukum, berkata dengan hormat. Tan Yun berkata dengan cemas, nenek moyang penegak hukum adalah kartu truf kami dengan mata-mata. Dengan orang tuanya, saya memiliki sedikit kepercayaan di hati saya. Saya tidak khawatir tentang keluarga di kota Wang Yue. Anda memimpin leluhur ke-17, 18, 19, 20, 21, 22, dan segera berangkat ke kota Wang Yue untuk melindungi keluarga saya. Sapalah orang tua dan kakekku untukku, beritahu mereka, jangan biarkan mereka mengkhawatirkanku, dan ambil alih ketika kamu membawaku untuk benar-benar memerintah sekte. Jangan khawatir, bawahanmu menggunakan hidup mereka untuk menjamin keselamatan keluargamu. Setelah Guan Xuan Kong menjawab, dia membawa 6 leluhur penegak hukum, menghilang ke aula, dan bergegas ke kota Wang Yue. Di dalam aula, Tan Yun memandang Tantai Xuanzong dan berkata, Tuan Sekte Tua, ketika Anda mengelola sekte selanjutnya, Anda harus berhati-hati untuk menjaga diri dari balas dendam 8 leluhur agung. Ketika generasi muda keluar dari retret, itu adalah hari di mana generasi muda melawan. Mendengar itu, Tantai Xuanzong tersenyum ramah, kamu bisa mundur dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte. Yuner, aku menantikan hari ketika kamu segera dewasa. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, junior tidak akan mengecewakanmu. Oke, aku percaya padamu. Tantai Xuanzong berkata, mengerutkan kening, selanjutnya, bagaimana Anda berencana menghadapi mata-mata ini? Tan Yun bermeditasi sedikit, sabar. Beri aku 10 tahun mundur dan aku akan melancarkan serangan balik dalam 10 tahun. Ya, Tantai Xuanzong memuji matanya dan berkata, setelah 10 tahun, ketika Anda meninggalkan Bea Cukai, saya akan menyerahkan kekuatan di tangan Anda kepada Anda. Dalam 10 tahun, ayah saya dan saya akan membantu Anda mengurus sekte. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, mulai sekarang, Anda akan melindungi Master Sekte di setiap langkah. Bawahan patuh. 1 jam kemudian, Guan Xuankui secara pribadi mengemudikan perahu roh itu, membawa Tan Yun dan semua orang dari barisan yang berjasa. Butuh waktu 5 jam sampai matahari terbenam dan kembali ke Tanah Suci dengan pelayanan yang baik. Sebelum Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu, Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa Gunung Kuno Huangfu adalah tempat penanaman para Master Sekte berturut-turut, dan Tan Yun akan berkultivasi di sini di masa depan. Tan Yun tahu bahwa Xuanzong dari Tantai telah tinggal di Gunung Kuno Huangfu selama 3000 tahun, dan dia pasti tidak bersedia untuk berkultivasi di Gunung Kuno Huangfu. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan Gunung Kuno Huangfu ke Xuanzong dari Tantai dengan alasan bahwa ia telah terbiasa berlatih dalam pelayanan jasa. Xuanzong dari Tantai secara alami mengetahui niat Tan Yun. Dia dengan mudah menerimanya. Setelah Tan Yun kembali ke Tanah Suci, dia meminta Shen Subing untuk mengatur agar murid-muridnya mundur besok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Shen Subing menatap Tan Yun, dengan sedikit kelembutan yang tidak terlihat di matanya yang indah. Dia memberitahu keluarga dan murid Gongsun tingkat tinggi bahwa besok pagi, dia akan mulai memasuki gulungan ruang waktu untuk mundur. Setelah itu, Tan Yun dan Shen Subing mengucapkan selamat tinggal, dan dia membawa Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuo Baiyingying,
dan Guan Xuankui kembali ke Immortal Valley One. Guan Xuankui duduk bersila di luar lembah peri, menjaga lembah peri No. Setelah Tan Yun kembali ke istana lembah peri dengan keempat putrinya, dia tinggal bersama mereka sampai larut malam. Cahaya bulan yang cerah jatuh di puncak gunung layanan berjasa yang energis secara spiritual. Dalam keindahan seperti mimpi, Shen Subing dan Shen Suzhen berdiri berdampingan. Kedua gadis itu masih gadis-gadis muda, hampir sama persis. Keindahan yang sama mendebarkan, indah dan hanya bisa mendesah keajaiban Sang Pencipta. Menurutmu dia akan datang malam ini, kan? Shen Suzhen melihat ke samping ke arah Shen Subing, jika dia menunjukkannya. Iya, Shen Subing berkata sedikit, matanya berharap, saya menjelaskan hari ini bahwa saya membiarkan pejabat senior dan murid memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih, karena dia datang menemui saya malam ini. Kakak, karena kamu saling mencintai, mengapa kamu bertemu lagi dengan cara ini? Alis Shen Suzhen sedikit mengernyit. Shen Subing berkata dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, hari di mana aku menunggunya dan secara proaktif mengidentifikasi dirinya. Begitu Shen Subing berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu melalui kesadaran spiritualnya yang menutupi kekosongan, dan berkata, saudari, dia ada di sini. Setelah beberapa napas, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura hitam, turun dari langit dan muncul di belakang kedua saudara perempuan itu. Subing. Kali ini, Tan Yun tidak memanggil murid Shen Subing, dan ada kerinduan yang mendalam dalam suaranya. Menguasai. Shen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, senang. Kakak, aku pergi dulu. Shen Suzhen melirik Tan Yun, dan setelah meninggalkan kalimat, dia menghilang ke langit malam. Sehat. Shen Subing tiba-tiba mengeluarkan erangan yang mengandung rasa malu, tetapi Tan Yun tiba-tiba melangkah maju, membuka lengannya di pinggangnya yang tak tertahankan, dan memutarnya beberapa kali di tempat. Tan Yun dengan lembut meletakkan Shen Subing yang menawan di tanah, memeluknya erat-erat, dan berbisik, apakah kamu merindukanku? Iya, aku memikirkannya. Shen Subing menundukkan kepalanya di dada Tan Yun, terdengar seperti nyamuk. Apa, aku tidak mendengarnya? Tan Yun tersenyum. Kamu buruk. Shen Subing mengerucutkan bibir Zu-nya setelah marah, dan berkata dengan keras, aku memikirkannya, aku sangat menginginkannya. Tan Yun bersandar di bibirnya ke telinga Shen Subing, menghela nafas sedikit, dan berkata sambil menyeringai, karena aku benar-benar ingin, bagaimana kalau kita? Oke, Shen Subing tersenyum, tetapi apakah kamu berani? Apakah kamu tidak takut bahwa yang kuat dalam pikiranku akan berurusan denganmu? Han, Tan Yun merasa malu. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan mencoba menggali hal-hal yang tidak aktif dalam pikiran Anda. Iya, Shen Subing menarik Tan Yun dan duduk di rerumputan yang rimbun, dengan sedikit kesedihan di matanya yang indah. Guru, saya ingin Anda lebih banyak menemani saya malam ini. Setiap kali Anda pergi, orang-orang harus melihat Anda selama beberapa tahun, sekali. Petik 2. Oke, aku akan menemanimu lebih sebagai guru. Tan Yun berbaring di rumput, dan setelah menarik Shen Subing ke dalam pelukannya, dia menyembunyikan langit berbintang yang cerah dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Shen Subing mengangkat kepalanya dalam pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan penuh kasih, dan bertanya. Subing, apakah kamu ingin tahu seperti apa rasanya sebagai seorang guru? Tan Yun tiba-tiba berkata. Iya, Shen Subing mengangguk. Kalau begitu aku berjanji padamu bahwa aku akan memberitahumu seperti apa dirimu ketika aku mengunjungimu lain kali, bukan? Tan Yun tersenyum kecil. Oke. Shen Subing berbisik setelah bahagia, apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama? Iya, Tan Yun berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai guru, dan saya akan pergi selama 10 tahun. Shen Subing secara alami tahu bahwa apa yang disebut kepergian Tan Yun selama 10 tahun adalah bahwa dia ingin mundur. Tuan, Subing sedang menunggumu. Dengan senyum bahagia, Shen Subing bersandar di pelukan Tan Yun. Subing, ajukan pertanyaan untuk gurumu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Tuan, katamu. Tan Yun berkata dengan cemas, Subing, bisakah kamu setuju untuk menjadi seorang guru? Jika kamu melihat apa kamu seorang guru dalam 10 tahun, jangan marah, jangan salahkan guru, bukan? Wajah Shen Subing yang memukau penuh dengan kebingungan, Tuan, Anda aneh malam ini, ada apa? Apakah mungkin, apakah kami tahu?
Tan Yun tercengang. Ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu, Sen Subing tertawa dan berkata, "Tuan, mereka hanya bercanda." Uhuk-uhuk. Tan Yun berkata dengan batuk ringan, "Sebenarnya, tuannya khawatir. Ketika saatnya tiba, kamu akan berpikir bahwa tuannya jelek." "Tidak jelek, tidak jelek sama sekali." Sen Subing tersenyum, dengan sedikit kesedihan di matanya, dan kemudian kembali normal. "Ketika ayah saya meninggal, dia memberitahu saya bahwa Tuan, Anda tampan dan luar biasa, dan Anda secara alami cocok dengan saya." "Betulkah?" Tan Yun merasa lega. Pada waktu bersamaan, di Secret Land of Pilfest Cells, aula yang megah, leluhur Pilfest Cells, Jin Xianghai, berlutut di depan seorang pria berusia 60 tahun dengan jubah brokat, dan berkata dengan gemetar, "Patriark, Tuan muda dibunuh oleh Tan Yun di Gunung Kuno Huangfu, mati. Tuan muda Jin Xianghai Kou adalah tuan muda dari klan Jin, Jin Shaoxian. Dan tetua berusia 60 tahun di depannya adalah patriark klan Jin saat ini, Jin Suzi." Mendengar itu, Jin Suzi berdiri di tempat, dan kematian Jin Shaoxian seperti sambaran petir baginya. Oh tidak, Jin Suzi buru-buru menyerang jantungnya, tubuh bagian atasnya diluruskan, dan seteguk darah. Dia menangis dengan sedih, "Tan Yun, Sao Hongduo dia gagal dan berubah menjadi keterbelakangan mental yang buta huruf. Dia membunuh keabadian mudaku lagi. Kedua putraku dihancurkan olehnya. Tan Yun, hal sepele ini, biarkan aku memotong putra dan cucuku. Aku akan membantainya, dan aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping." Mata berlinang air mata Jin Suzi memerah, dan dia hendak meraih pintu. "Patriark, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Jin Xianghai, yang juga tetua agung klan Jin, berlutut di tanah, memeluk salah satu kaki Jin Suzi dengan tangan kirinya, dan menggigit kulit kepalanya untuk menghentikannya. "Patriark, Tan Yun akan mati. Namun, hari ini berbeda. Tan Yun telah lulus ujian kemarin dan menjadi penguasa. Sekarang pasti ada orang kuat di alam dewa yang akan melindunginya sebagai tak terkalahkan. Bahkan jika kamu pergi secara pribadi, kamu mungkin tidak dapat membunuh Tan Yun. Begitu kita tidak bisa membunuh, identitas kita akan terungkap, jadi patriark, tolong tenang. Jika kamu ingin membunuh Tan Yun, kamu harus mengambil pandangan jangka panjang." Mendengar ini, Jin Suzi mengepalkan tangannya, memejamkan mata dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Penatua, biarkan perintah berjalan dan biarkan anggota klan Jin bersembunyi di seluruh benua hukuman surgawi, mereka semua berkumpul di tanah di luar Gunung Tianpu. Jangkauan, seperti yang kita sepakati sebelumnya. Patriark, kamu." Jin Xianghai mengguncang seluruh tubuhnya, dan dipotong oleh Jin Suzi segera setelah dia berbicara, "Di mana kamu begitu banyak omong kosong? Menurut instruksi Patriark, biarkan mereka bergegas, dan pastikan semua bersiaga di tempat pertemuan dalam 8 tahun. Setelah mendengar ini, Jin Xianghai segera bangun, dan pergi. Jin Suzi mengepalkan tinjunya dan meraung, "Tan Yun. 8 tahun setelah pembangkit tenaga klan emasku, ketika aku tiba di pegunungan Tianpu, patriark ini akan membiarkan sekte suci Huangfumu mengalir ke sungai dengan segala cara. Alasan selama 8 tahun adalah bahwa benua hukuman surgawi sangat luas, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam dewa mungkin tidak dapat datang dalam 8 tahun. Rasa sakit kehilangan putranya menyebabkan kemarahan Jin Suzi meledak sepenuhnya. Dia ingin melakukan sesuatu terhadap Huangfu Shengzong lagi 20 tahun kemudian, tapi sekarang dia tidak sabar. Dia tidak sabar untuk segera membuat Tan Yun sesak. Pada saat yang sama, Jai Xuan harus melaporkan sebagai 6 suku kuno, patriark paling brutal dari klan Jin. Pada saat ini, ia telah memberikan hukuman mati kepada semua anggota sekte suci Huangfu. Pada saat yang sama, tanah suci Rune, puncak gunung bersalju dengan kepingan salju beterbangan. Pada saat ini, di aula yang terbuat dari es dan salju, mengenakan jubah merah, Tuoba Lin yang feminin dan cantik, seperti seorang wanita, berbaring miring di bangku yang terbuat dari es dan salju. Dia memejamkan mata, menunjuk jari anggrek, menunjuk Tuoba Qingtian yang kehilangan lengan kanannya di aula utama, dan berkata dengan cara yang aneh, menarik, hahaha. Tan Yun ini benar-benar menarik. Petik 2. Tanpa diduga, ini bisa lulus penilaian, berhasil naik ke posisi Master Sekte, dan juga menghapus lengan 8 leluhur besarmu. Tuoba Qingtian berlutut dan berkata,
bawahan tidak melakukan sesuatu dengan baik, bawahan. Oke, bangun. Tuoba Lin masih memejamkan matanya, dan dia berkata dengan muram, untuk Tan Yun, pangeran ini akan pergi sendiri. Jenderal Shen Wu, Nangong Ruksue tidak mati terakhir kali, dan sekarang dia telah mengambil tindakan pencegahan. Akan menyusut di tanah suci berjasa dan tidak keluar. Sepertinya hanya pangeran yang akan membunuhnya dan berurusan dengan Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Qingtian bangkit dan berkata dengan hormat, Pangeran, kamu pasti akan mati jika kamu mengambil Tan Yun dan Nangong Ruksue. Itu alami. Tuoba Lin perlahan membuka matanya, dengan sentuhan jijik di matanya, apakah kamu sebodoh pangeranmu? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli dengan siapa dia berurusan, apakah dia pernah gagal? Nah, pangeran ini akan istirahat. Kurang tidur tidak baik untuk kulitmu. Setelah berbicara, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. Suaranya lembut tetapi sangat mendominasi, seolah-olah dia sudah punya rencana untuk berurusan dengan Tan Yun dan Nangong Ruksue. Mendengar itu, Tuoba Qingtian pensiun dari Istana Es dengan hormat. Dia sombong bahwa pangeran akan mengambil gambar sendiri. Tan Yun dan Nangong Ruksue juga tidak bisa kabur. Alasan mengapa dia begitu ditegaskan adalah karena Tuoba Lin tidak hanya kuat, tetapi juga dikenal sebagai hantu dan bakat nomor 1 di dinasti suci Tuoba. Dalam istilah awam, Pangeran Yin dan Yang ini adalah orang yang paling strategis di dinasti suci Tuoba saat ini. Jika tidak, Tuan Tuoba tidak akan membiarkan dia memasuki sekte Kaisar Huangfu. Begitu Tuoba Qingtian melangkah keluar dari Istana Es, suara Tuoba Lin terdengar di telinganya, selanjutnya, kamu akan mengawasi Tan Yun untuk pangeran ini. Begitu dia meninggalkan Huangfu Sage, dia akan segera melapor. Tempat perlindungan jiwa binatang. Tempat perlindungan jiwa binatang. Situ Wuhen, yang kehilangan cicit dan lengannya, memandang seorang pria berpakaian hitam yang berlutut di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada lagi. Pria berpakaian hitam itu dengan hormat berkata, kembalilah ke Tuan Istana yang lama. Tuan Istana merindukan Tuan Situ hari ini, dan dia meminta bawahannya untuk membawa Tuan Situ kembali ke Istana Jiwa Abadi untuk sementara waktu. Dari dialog tersebut terlihat bahwa pria berbaju hitam itu adalah orang yang dikirim oleh Zugeyu, penguasa para dewa dan roh. Tujuannya adalah untuk membawa kembali cicit Situ Hao untuk tinggal sementara. Mendengar ini, Situ Wuhen meneteskan air mata berlumpur, membalik tangan kanannya, menyerahkan slip giok kepada pria berbaju hitam, dan menghela nafas, ada sesuatu di slip giok yang saya katakan kepada Yuer, Anda memberikannya kepada Yuer, dia melihat semuanya, dan dipahami. Juga katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, jangan biarkan aku kehilangan lengan, katakan padanya. Aku lelah, kamu bisa mundur. Ingat, jangan datang padaku lagi tanpa izinku, agar tidak mengungkap identitasku. Setelah pria berbaju hitam mengambil slip batu giok dengan hormat, itu seperti gumpalan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Meskipun cahaya bulan seindah bunga, itu akan selalu memudar. Di puncak gunung abadi yang berjasa, Tan Yun menemani Shen Subing sepanjang malam, dan kemudian pergi dengan enggan. Melihat sosok di langit yang menghilang, mata indah Shen Subing menunjukkan antisipasi yang mendalam, bibirnya yang merah terang bergetar, dan suara alam terdengar, 10 tahun kemudian, ketika Anda menghadapi saya sebagai Tan Yun, Anda tahu, saya menunggu hari ini, terlalu lama, terlalu lama. Ketika Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, waktunya sudah dekat. Setelah Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Ziyan, dan Tuoba Yingying membuat Tan Yun merasa nyaman untuk berlatih. Keempat wanita itu naik ke udara, berubah menjadi 4 pita, dan menembak ke arah dojo yang berjasa. Bersiaplah untuk memasuki gulir waktu master selama 10 tahun berkultivasi. Setelah keempat gadis itu pergi, Tan Yun mengeluarkan gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah di tangannya, dan gulungan itu terangkat ke udara dari tangannya. Di atas awan berkabut dan mengalir di lembah peri, perlahan-lahan terbentang raksasa setinggi 1000 kaki, dengan jelas di layar. Pegunungan dan sungai Yuechen menyegarkan dan menyegarkan. Pada saat ini, iblis dari klan naga 9 cakar dalam gulungan, 7 raja lainnya, dan lebih dari 58.000 monster dari 8 klan, semuanya merangkak dan dengan hormat berkata, bawahan telah melihat tuannya. Ya, Tan Yun meminta binatang untuk berdiri. Tatapannya penuh harap berkata, selanjutnya, saya akan memulai 10 tahun pelatihan gulir untuk Anda. 10 tahun di luar setara dengan 600 tahun dalam gulungan.
10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh yang luar biasa. Saya telah menghabiskan sumber daya keuangan seperti itu untuk memungkinkan Anda berlatih. Anda tidak boleh mengecewakan saya.